putri ya, sudah lahir. Panggilannya Kylie. Iya, siap. Artinya menuju kemenangan. Wah, mirip adik saya Victor, kemenangan, victory. Ya. Oke, Bu Yaya selamat ya. Cucu pertama. Di sini ada dua Amelia ya. Putrinya Cifuyung Amelia. Seperti putrinya Isinwa ya. Amelia yang di depan sudah tahu atau belum kalau komodi ini diambil Tuhan dari tempat sampah? Enggak tahu. Nah, sekarang saya beritahu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Ya. Amelia, sekarang ganti Ferry. Nah, Ferry baru baptisan air ya minggu kemarin. Selamat. Ferry, sudah tahu belum kalau komodi ini adalah orang berdosa? Nah, saya beritahu, jangan bilang siapa-siapa ya. Pak Dewa, sudah tahu belum? Saya ini orang kotor, najis, enggak pantas, enggak layak jadi pendeta. Sudah tahu Pak Dewa? Nah, sekarang saya beritahu, jangan beritahu siapa-siapa ya. Jangan beritahu, jangan bilang siapa-siapa. Tapi loh kenyataannya semua tahu. Jadi hati-hati, pernah dengar orang berkata gitu, jangan ngomong-ngomong ya. Sudah tahu belum? Jangan bilang-bilang ya. Sudah tahu belum ini. Nah, biasanya kalau jangan ngomong-ngomong ya, jangan bilang-bilang ya, biasanya sudah banyak yang tahu. Paham jemaat? Tapi beda dengan yang kali ini. Coba lihat Matius 8 ayat 4. Sedikit beda tujuannya tentang jangan beritahu siapa-siapa. Kalau ini positif, ada tujuan yang pasti, ada maksud khusus dari perkataan Tuhan Yesus. Matius 8 kita perhatikan ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Katakan sama-sama berbondong-bondong. Wow, banyak ya yang mengikuti Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Sama-sama katakan sakit kusta. Tadi saya bilang tentang saya kotor, najis, orang berdosa. Diambil Tuhan dari tempat sampah. Anugerah saya bisa melayani Tuhan. Kita lihat tentang kusta yuk. Kita tinggalkan dulu Matius 8, kita beri pembatas. Kita lihat Imamat 13. Masa lalu kalau dengar kusta, itu dikucilkan. Itu orang berkata, itu orang terkutuk. Najis, kotor, tidak boleh ke bait Allah. Itu orang dihukum Allah itu. Kusta, jemaat. Orang berdosa itu lebih kotor daripada orang kusta. Ya. Imamat 13 ayat 45. Imamat 13 ayat 45. Yang pria baca sama-sama dengan saya. Imamat 13 ayat 45. Orang 2, 3. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabi-cabi, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Jadi bukan orang yang nggak nunggu orang teriak, dirinya sendiri harus ngaku, berteriak supaya minggir, jangan ada yang tersentuh oleh dia, supaya orang lain jangan ikut najis gitu loh. Najis, jijik, menjijikkan kusta. Sudah menderita tubuh,
menderita batin lagi. Harga diri sudah tidak ada artinya. Sudah kayak seperti sampah. Paham jemaat? Ayat 52. Yang wanita, kaum perempuan, wanita 2, 3. Ia sampai berakibat berdampak pada barang-barang yang tersentuh oleh dia harus dimusnahkan, dibakar. Pasal 14, kita baca mulai ayat 1 ya, bergantian. Saya baca dulu, ayat 2 sama-sama, ayat 3 saya sendiri, ayat 4 sama-sama, gitu aja. Tuhan berfirman kepada Musa, sama-sama, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi ke luar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Sama-sama harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga, tanah berisi air mengalir. Sama-sama. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Sama-sama. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Sama-sama. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Sama-sama. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan membawa persembahannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Sama-sama, imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu, bubunya pada cuping telinga kanan dan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya dan seterusnya sampai ayat 32. Ya, harus terlatih lebih senang membaca Alkitab atau mendengar firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa ada aturan karena sakit kusta. Harus ini, harus itu, harus memberi ini, mempersembahkan itu, mengorbankan itu. Jemaat, bolehkah saya bertanya, adakah di antara kita yang pernah dulunya sakit kusta? Atau sekarang yang sedang sakit kusta? Terakhir, atau ada yang mau sakit kusta? Apa arti
artinya kegantengan, kecantikan, kekayaan kita. Kalau sakit kusta, apa artinya kedudukan jabatan tinggi? Kalau sakit kusta, bersyukur ya, tidak sakit kusta. Bersyukurlah. Apa G ya? F-nya langsung. Bersyukur, sama-sama. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sedikit berpikir ya jemaat, seumpama kita sakit kusta, lalu apa yang kita minta sama Tuhan? Tuhan, kebanyakan kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Wis bila perlu tinggal di gereja, wis nyapu, ngepel gereja, membersihkan gereja bila perlu. Wis, tak serahkan semua hidupku pada Tuhan. Kira-kira kalau sakit kusta, kalau sakit berat, kalau hampir mati, kalau sehat, kebanyakan lupa ya, lupa daratan ya, lupa Tuhan ya. Menyanyiakan kekuatan kesehatan kita ya, kebanyakan di sini tidak ada. Kalau ada bertobat. Kembali ke Matius 8 tadi yuk. Datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus kepadanya. Lalu sujud penyembah dia. Saudara pernah di rumah sujud berlutut, deprok di dekat kaki Tuhan, merendahkan diri di hadirat Tuhan? Di rumah pernah? Karena merasa Tuhan, aku tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tuhan sumber hikmatku, Tuhan sumber berkatku, dan seterusnya ya. Sakit kusta sudah hopeless, tidak ada pengharapan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau ada tabib mau berani bayar berapa? Ada uang berapa? Sekian lama, berapa bulan ya, mungkin setahun lebih, mama saya ini sedang bergumul dengan penyakit kulit. Jadi cepat alergi, cepat gatal. Kena makan sedikit ini gatal, kena makan sedikit ini gatal. Sempat bingung, lalu mau makan apa? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Mau makan apa? Gatal, bukan kusta. Apalagi sakit kusta. Seperti Ayub yang garuknya pakai beling gitu. Bertaburkan pasir, debu. Dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jemaat, perhatikan. Jika Tuhan mau, ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Hormat, rasa hormat. Jika Tuhan mau, bukan memaksa Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Terus apa jemaat? Ulang, ayat 3, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Jemaat. Kusta, tidak boleh orang kena. Kalau kena najis, Yesus malah jamah. Jemaat. Yesus memulihkan harga diri seorang yang sakit kusta. Harkat hidup orang sakit kusta dipulihkan. Terbukti, buktinya Yesus menjamah, Yesus menyentuh orang sakit kusta. Tuhan menyentuh kita orang-orang berdosa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa.
Kenapa saya tidak malu mengaku dosa saya, kesalahan saya? Karena Alkitab sudah mengatakan semua orang telah berdosa. Kebanyakan orang tidak mau mengakui kesalahan dosanya. Sebenarnya dosanya lebih jahat dari yang bisa diakui. Gengsi dong, mengaku salah, mengaku dosa, betul. Tapi lebih jahat, lebih berdosa lagi kalau nggak diakui, nggak ditinggalkan, nggak bertobat. Paham jemaat? Tuhan mengasihi orang-orang yang suka bertobat, meresponi anugerah Tuhan. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. 4, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ini Yesus berkata apa? Jangan memberitahu hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sama-sama katakan bukti. Bukti sah sembuh dari sakit kusta itu harus ada pernyataan imam. Itu sebabnya Yesus memerintahkan, jangan beritahu dulu, jangan buru-buru beritahu dulu aku sembuh. Jangan, beritahu dulu imam. Malah nanti ada masalah baru. Banyak para imam yang benci Yesus. Nanti kalau sampai ketahuan sudah tersebar dulu baru ketemu imam, nanti imam karena benci nggak buat pernyataan sembuh, percuma, nanti kamu malah tetap dikucilkan meskipun kamu sudah sembuh karena benci itu loh. Jadi jangan beritahu dulu, beritahu imam dulu. Tapi karena senangnya sih ya, karena orang senang sukacita sembuh, bukan sembuh dari kudis, panu, kurap, bukan loh, kusta. Jadi otomatis jemaat. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita orang-orang diselamatkan, bersaksi itu otomatis karena senang diselamatkan. Sayang ya, tidak nurut ya orang yang disembuhkan sakit kusta ini, sehingga Yesus terhalang untuk memberitakan Injil di daerah situ. Jadi harus cerdik, sama-sama katakan cerdik. Ya, banyak imam yang benci Yesus jika tahu lebih dulu bila Yesus yang menyembuhkan, kesembuhannya tidak akan diakui. Si penderita kusta itu tetap diasingkan karena tidak nurut, ya, tidak dengar-dengaran. Jangan beritahu. Yesus menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kita menghormati petugas hukum, pelayan hukum waktu itu, para imam. Harus dihormati, harus dipatuhi. Ya, jemaat, patuhi otoritas di atas kita. Ya. Saya catat di sini, mujizat terbesar bukan sembuh dari kusta, tetapi ketika bisa beriman kepada Yesus, bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mujizat yang lebih besar. Sembuh dari kusta, tapi masuk neraka buat apa? Lebih baik sakit kusta tapi masuk surga. Lebih baik lagi enggak sakit kusta tapi masuk surga, gitu loh. Haleluya. Saya ingin nyanyikan lagu yang tadi, yang terakhir, kasihmu karyamu nyata dalamku. Minta bantuan song leader singer. Bait pertama ya, kasihmu karyamu nyata dalamku. Kasihmu karyamu nyata dalamku, kau pegang hidupku dalam tanganmu, darahmu salibmu
percaya ku aman dalam-Mu, harapanku. Berdiri. Siang ini ingat baik-baik. Ada yang lebih Tuhan hargai daripada korban yang besar. Korban yang besar. Gereja butuh orang-orang yang suka berkorban, suka memberi, suka menabur. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliar, triliun. Oh, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amin. Dari Tuhan untuk Tuhan. Amin. Saya berdoa, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati luar biasa, konglomerat. Tidak ada yang mustahil. Tukang angon wedhus jadi raja bisa. Kaya memuliakan Tuhan. Semakin diberkati, semakin banyak memberi, semakin memuliakan Tuhan. Amin. Tapi ada yang lebih hebat, yang lebih Tuhan hargai daripada berkorban banyak, berkorban besar, yaitu dengaran. Ketaatan. Nurut sama Tuhan. Wow, itu lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu lebih menyentuh hati Tuhan. Maaf, saya tidak mengecilkan jemaat yang suka berkorban besar, perpuluhannya besar, enggak ya. Terima kasih. Membantu pekerjaan Tuhan, hebat. Tapi jangan sombong. Itu bukan dari kita kok, jujur. Bukan dari kita, semua dari Tuhan kok. Kita hanya nurut. Berikan. Kita kasirnya, bendaharanya, manajernya Tuhan kok. Itu milik Tuhan, betul. Kalau dipikir-pikir loh, semua yang kita berikan kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan pada orang lain itu semua dari Tuhan kok. Kita hanya penyalur. Tidak sombong, tidak boleh sombong. Ini yang penting, yang menyentuh hati Tuhan, nurut. Apa masalah kita apa? Sebesar ini orang sakit kusta, Tuhan sanggup sembuhkan ke orang sakit kusta. Masalah-masalah yang lain pasti juga Tuhan sanggup tolong buka jalan. Tuhan punya 1001 macam cara menolong kita. Tuhan punya banyak pintu. Kanan kiri muka belakang tertutup, atas terbuka. Amin jemaat. Masalah terbesar kita bukan miskin, bukan penyakit, bukan ini itu bukan. Masalah terbesar kita tidak nurut, tidak dengar-dengar. Punya telinga tapi tidak mendengar sungguh-sungguh. Mendengar tapi tidak dengar-dengaran. Itu kelemahan kita manusia. Saya dan saudara, pendeta dan jemaat. Tidak nurut. Seringkali kita berkata, tidak masuk akal Tuhan. Kita seringkali berpikir-pikir, menggumulkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Nurut dulu baru ngerti, jangan nunggu ngerti baru nurut, jangan. Tidak akan nurut kalau nunggu ngerti. Paham jemaat? Sakit kusta bisa Tuhan sembuhkan, yang lain pasti juga Tuhan sanggup tolong. Yang mengerti katakan amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat mengasihi kami. Kami angkat tangan Tuhan, turun tangan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami milik-Mu. Engkau sudah menebus hidup kami, orang-orang berdosa, supaya kami sungguh-sungguh bertobat, memuliakan Tuhan melalui hidup kami.
kami memuliakan Tuhan. Tidak ada satupun harapan kami hilang begitu saja. Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, percaya, berdoa demi nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati, silakan.